Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Dengan saya sendiri Erlianda Cibro, saya Selviana Anggriani, Sofia Sinaga, juga Tilanisya Sana akan menyampaikan materi tentang menerapkan analisis instruksional. Simak videonya ya. Analisis instruksional merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis suatu keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Dalam konteks pendidikan ini, analisis instruksional membantu para guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dengan memecah materi yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan terstruktur. Di analisis instruksional ini dapat membantu para guru atau pendidik untuk mendesain, menganalisis, serta mengidentifikasi waktu yang tepat digunakan untuk guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan waktu yang tepat, guru dapat memberikan soal kepada siswa sehingga siswa dapat menjawab soal yang diberikan oleh guru dengan waktu yang cukup dan waktu yang efektif. Sekian penjelasan dari saya. pengertian taksonomi tujuan pembelajaran. Jadi pada taksonomi tujuan pembelajaran ini membantu mengorganisir dan merencanakan proses pembelajaran dengan jelas serta mengukur kemampuan siswa. Pada dasarnya ada dua taksonomi atau tujuan pembelajaran umum yang digunakan untuk mengidentifikasi dari tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu taksonomi tujuan pembelajaran umum yang dikemukakan oleh Gagne dan kawan-kawan, dan taksonomi tujuan pembelajaran yang dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan. Yang pertama kita masuk pada taksonomi Gagne. Taksonomi yang dikemukakan oleh Gagne dan kawan-kawan terdiri dari 5 kemampuan, yaitu verbal information, intellectual skills, psychomotor skills, attitude, dan cognitive strategi. Yang pertama yaitu verbal information. Pada bagian ini kemampuan untuk menyimpan dan mengingat. Yang kedua yaitu intellectual skills, yaitu kemampuan berpikir logis dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu psychomotor skills, yaitu keterampilan yang melibatkan fisik. Yang keempat yaitu attitude, kecenderungan seseorang terhadap objek. Dan yang terakhir yaitu cognitive strategi, yaitu teknik atau metode yang digunakan individu untuk mengatur proses berpikir. Yang kedua yaitu taksonomi Bloom. Pada taksonomi ini tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu cognitive domain, affective domain, dan psychomotor domain. Pada cognitive domain yaitu yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan. Yang kedua yaitu affective domain, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Dan yang ketiga yaitu psychomotor domain, yaitu berkaitan dengan tindakan dan fisik. Saya akan menyampaikan materi saya tentang struktur subkemampuan. Struktur subkemampuan kan ada 4. Yang pertama ada struktur analisis hierarki. Struktur analisis hierarki adalah struktur yang terdapat perilaku atau pengetahuan yang harus kita kuasai terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ke perilaku yang lainnya. Nah, jadi di struktur analisis hierarki ini terdapat perilaku atau pengetahuan, sikap, dan juga kompetensi yang menjadi prasyarat untuk menuju ke perilaku berikutnya. Yang kedua ada struktur analisis prosedural. Struktur analisis prosedural ini berbeda dengan struktur analisis hierarki, di mana struktur analisis prosedural ini perilaku atau pengetahuannya tidak menjadi prasyarat untuk menuju ke perilaku lainnya. Yang ketiga ada struktur analisis cluster. Struktur analisis cluster ini di mana perilaku-perilakunya tidak memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ada struktur analisis kombinasi. Struktur analisis kombinasi itu adalah struktur analisis yang lebih kompleks karena ia memiliki 3 analisis, yaitu yang pertama hierarki, prosedural, dan juga cluster. Kita masuk pada materi hasil analisis instruksional. Apa itu hasil analisis instruksional? Hasil ialah segala sesuatu yang kita dapatkan dari usaha atau proses yang kita lakukan. Nah, suatu usaha atau proses itu sendiri ialah analisis instruksional.
Analisis instruksional menghasilkan struktur sub-sub kemampuan yang akan dipelajari oleh siswa untuk menguasai kemampuan yang telah dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran umum. Analisis instruksional juga dapat disebut sebagai pemetaan kompetensi, yang artinya kompetensi-kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa atau mahasiswa. Adapun contoh hasil analisis instruksional yang diterapkan dalam perkuliahan ialah CPMK, yang artinya capaian pembelajaran mata kuliah, seperti contohnya berikut ini.